hanya di tomat. Saya bermula dari home industry. Tahun 94 saya mulai mendirikan sendiri perusahaan saya, mulai dari skala home industry, mulai dari 8 orang. Jadi waktu itu saya duduk di toko gordeng, sepulang sekolah saya toko gordeng jaga, jual karpet, jual gordeng. Nah, suatu hari ada namanya Pak Udin, dia nawarin keset ke toko-toko. Saya bilang, Pak Udin stop, sampai di sini biar saya yang jual. Nah, setelah saat itu saya jual barangnya Pak Udin keliling. Nah, setelah jual barangnya Pak Udin, laku nggak lama, dia mau jual mesinnya itu. Nah, setelah itu saya beli mesinnya. Masih ingat saya waktu itu beli mesinnya 65 juta. Karena waktu itu ternyata si Pak Udin ini bukan yang punya. Yang punya ini orang Jepang. Orang Jepangnya ini mau pulang ke Jepang. Jadi saya ambil mesinnya semua dan 8 orang karyawannya kan. Dia kan nggak mau bayar pesangon. Jadi dia serahkan saya semua. Saya mulai dari start 65 juta dengan 8 orang. Waktu itu tahun 94. Dari 94 sampai kira-kira 2010 produk saya ini berupa karpet, keset, dan sejadah. Nah, setelah 2010 saya beli mesin yang namanya Axminster, itu jenis mesin dari Inggris. Saya beli dari Eropa. Saya beli 6 mesin. Nah, di situ 2010 saya sontak saya menjadi primadona di pabrik karpet. Jadi semua agen, semua hotel mulai beli saya. Karena waktu itu produsennya hanya 2 di Indonesia. Satu punya orang Malaysia, satu lagi ada punya orang India satu. Nah, saya ketiga. Nah, jadi saya sangat ramai sekali waktu itu. Oke, inovasi apa sih Pak yang jadi unggulan di produk Bapak? Inovasi setiap kira-kira setahun sekali atau 2 tahun saya selalu datang ke pameran, lihat-lihat market di luar, apa sih barang baru, desain apa atau jenis barang apa. Nah, pada saat kita pameran, di situ kita hanya melihat barang-barang yang bagus dikemas demikian bagus. Tapi yang paling penting, most important dari pameran adalah pada saat Anda factory visit. Jadi Anda pergi kita ambil kartu nama si yang punya pameran tadi, boothnya di mana. Oh, bagus sekali barang, pabriknya di mana? Oh, di Fosan contohnya, di Fosan. Oke, boleh nggak saya mampir? Oh, silakan saya undangan apa. Nah, datanglah ke pabriknya. Di situ kita banyak belajar gitu kan. Dari pabrik satu, pabrik di Wuxi, di Fosan, di mana-mana. Saya banyak belajar di Turki. Nah, di situ kita banyak belajar bagaimana cara membuat sebuah produk. Setelah karpet kami sangat diminati di hotel, kami sangat jaga kualitas kami. Jadi pada saat kita membuat nasi goreng, ingredientnya kita mesti tahu dulu nih. Jadi dulu pada saat saya beli benang mentah, saya celup warna biru, misalkan warna biru, keluarnya kok abu gitu ya. Kenapa ya? Ternyata materialnya dicampur. Setelah itu saya stop beli benang. Saya mulai beli bulu domba. Jadi setelah bulu dombanya saya beli dari New Zealand, bulu domba tuh masih berupa kapas. Bulu domba saya ambil. Terus saya beli nilon dari Amerika, nilon terbaik dari Amerika, Accent Performance. Saya campur 80-20, saya campur jadi satu. Jadi sebuah benang.
Itu saya bikin sendiri semua. Dari benang, terus saya celup diwarnai dengan obat yang mumpuni, dengan obat yang bersertifikat Okotex yang ramah lingkungan. Nah, sehingga karpet dan benang yang ini tidak beracun ya pada saat ini dan tidak luntur. Jadi benang yang dihasilkan oleh warna, kalau saya mau warna biru, keluar warna pasti biru. Kalau saya warna Tosca, pasti Tosca 100%. Karena saya 100% yakin dengan material saya. Pada saat kita membuat karpet yang wallnya 80%, karpet kita ini bisa tahan api. Belum banyak orang tahu bahwa karpet ini bisa tahan api. Tapi sesuatu yang terbuat dari alam dan buatan Tuhan, itu memiliki sifat tahan api yang alami. Orang bilang, aduh, kamu pasti pakai kimia, kamu pasti pakai semprot kimia. Oh tidak, sesuatu yang dari alam itu tahan api. Wall tahan api, kulit tahan api. Dompet kalau kita bakar nggak peot, itu dompet asli. Sutra tahan api. Jadi sesuatu yang dibuat dari alam, dia memiliki sifat alamiah tahan api. Karyawan ini adalah satu tim dan saya lebih mereka anggap seperti keluarga mereka. Jadi welcome to Lung family. Jadi kita berikan mereka kenyamanan, kita berikan mereka peace, santai di tempat kerja. Setiap hari Jumat mereka ada buka layar tancap di tempat ini. Ya setiap hari Jumatan kan itu dia sejam setengah ininya. Mereka nonton bersama-sama film pocong apa sampai ketawa-ketawa gitu. Saya juga senang dengernya. Nah, jadi kita berikan mereka ini rumah kedua di tempat kerja ini kan. Jadi bahkan mereka di rumah mereka itu mereka cuma tidur. Di sini ada rumah kedua, di sini family kita. Jadi mereka kerjanya mesti bisa nyaman di tempat kita. Nah, sebagai pemimpin kita mesti drive mereka bagaimana mereka work together as a team. Jadi tantangan di tempat kita adalah menjadi batu loncatan supaya kita lebih kuat dan lebih ya moga-moga kita didoain oleh saudara-saudara kita dan karyawan-karyawan kita supaya kita panjang umur, sehat terus, mesti kerja kan kita mesti kasih nafkah mereka. Jadi yang paling indah di tempat saya bekerja ini adalah saya ini bekerja bisa untuk 250 orang karyawan kami, 1000 kepala, itu yang ada memberi makanan dan lapangan kerja untuk orang banyak. Itu yang menjadi kepuasan buat saya. Jadi ya do your best in your life. Nah, jangan hanya menjadi penonton. Jadilah sebagai player.